sel yang di atasnya ini akan bermasalah dikarenakan terkena oksidasi dari proses kimia antara reaksi sel aki dan juga air aki. Nah, seperti itu ya friend ya. Bisa terlihat ya. Untuk warna pinggirnya sudah biru ini dan tengahnya sudah merah. Ini menandakan aki sudah jos friend. Nah, seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Oke, pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi tips dan juga cara untuk kita melakukan perawatan sebuah kendaraan, yaitu berupa mobil ya. Dan di video ini kita akan membahas seputar aki friend. Jadi untuk aki ini juga harus ada perawatannya ya. Dikarenakan gini friend, untuk usia aki itu dalam jangka waktu pemakaian itu umumnya ya itu 5 tahun. Tapi bila mana friend-friend tidak melakukan perawatan, itu bisa-bisa umur aki jadi pendek ya, bisa cuman 2 tahun ataupun 3 tahun. Nah, di sini saya memberikan tips untuk cara friend-friend melakukan perawatan aki ini friend, agar bisa digunakan sampai lebih dari 5 tahun, bahkan sampai 7 tahun ya friend ya. Dan di sini di channel ini kita dan saya pun mengajak friend-friend semua untuk kita sama-sama belajar di channel ini, oke? Untuk friend-friend yang baru bergabung, bila berkenan tolong dibantu like, komen, dan subscribe agar channel ini makin berkembang tentunya ya. Oke, langsung aja kita ke topik pembahasan friend. Untuk melakukan perawatan aki ini cukup mudah ya friend ya. Yang penting friend-friend itu dalam jangka waktu 1 bulan itu lakukan pengecekan pada bagian aki. Dan untuk di bodi aki itu terdapat sebuah indikator dan itu harus kita baca friend untuk cara mengeceknya. Oke, saya dekatkan ke bagian bodi aki ya. Itu saya perlihatkan untuk indikatornya. Ini ada 3 indikator di sini ya. Ini yang untuk garis biru tengahnya merah, ini menandakan untuk aki ini masih bagus ya, alias sudah oke nih friend. Jadi akinya itu top chair dia. Dan untuk yang garis putih dan tengahnya merah ini harus dilakukan pengecasan. Jadi di sini charging necessaire. Pokoknya itu ya friend ya, harus dicas kalau seperti ini. Dan untuk yang satunya ini, bila mana garisnya itu merah dan untuk tengahnya juga putih, seperti itu ya friend ya. Itu menandakan untuk air akinya itu kurang friend. Nah, di sini friend. Ini ya. Ini menandakan air akinya kurang dan itu perlu dilakukan penambahan. Kenapa di sini saya menyarankan friend-friend untuk cepat-cepat mengecek aki dalam jangka waktu sebulan? Dikarenakan gini friend. Untuk aki ini adalah tipe aki basah ya. Maka dari itu kita harus sering-sering ngontrolnya, sering-sering dikontrol friend, untuk memastikan aki ini berfungsi dengan baik. Takutnya ya friend ya, ini kalau nggak dilakukan perawatan, yang pertama bikin aki cepat soak. Itu sangat ini ya, beresiko bila mana friend-friend bawa mobil cuman sendiri. Nah itu ya friend ya. Maka dari itu sering-seringlah dicek untuk bagian aki ini dalam jangka waktu sebulan. Dan di sini sudah saya gambarkan untuk ininya ya, untuk dalaman akinya. Dan di sini juga saya akan membahasnya friend, bila mana air akinya itu tiba-tiba berkurang sangat banyak sekali. Nah, itu nanti akan saya jelaskan juga ya. Dan di sini sebelum kita ke materi yang selanjutnya, dan di sini saya tunjukkan dulu ya untuk ngecek yang aki ini. Bisa terlihat di sini untuk aki ini dalam kondisi oke, saya fokuskan di sini. Oke, saya hidupkan flashnya. Bisa terlihat ya, untuk lingkarannya merah dia. Dan untuk tengahnya ini putih friend, ini friend. Ini ya, tengahnya putih. Dan untuk lingkarannya merah ini. Lingkaran merah dan tengahnya itu putih. Ini menandakan untuk air akinya kurang friend. Oke ya, ini harus dilakukan penambahan air aki. Oke, jadi kita bahas juga untuk faktor penyebabnya. Dan kerusakan apa saja yang bisa mengakibatkan aki ini cepat soak dan cepat rusak friend. Oke, kita bahas di skemanya. Oke, jadi ini adalah ininya, gambarannya seperti ini ya friend ya, kurang lebih ya. Bila mana ada kekurangan dalam segi penggambaran itu tolong dimaklumi friend. Yang penting friend-friend di sini dapat menuai manfaat dari ilmu yang bisa saya bagikan ini. Semoga bermanfaat ini ya. Oke. Jadi di sini untuk aki ini terdapat sel di dalamnya. Jadi ini adalah sel aki yang saya garis-garis ini. Dan di dalam aki ini terdapat juga air aki. Nah, air aki ya friend ya. Dan untuk cara aki ini menghasilkan listrik, yaitu terjadinya sebuah proses
reaksi kimia ya antara sel dan juga air aki. Nah, itu. Jadi ini proses kimiawi yang menghasilkan listrik muatan elektron ya, dan juga dapat menghasilkan listrik. Nah, di sini untuk friend, untuk lebih pahamnya ya friend ya, kenapa di sini saya menekankan bila mana air aki itu secepatnya harus ditambahi bila mana terdapat indikator seperti tadi yang saya perlihatkan. Dikarenakan gini friend, bila mana air aki itu low, kalau cuman misalnya low-nya itu masih segaris dari selnya ya, dari selnya ini, itu masih bisa masih bisa ditolerir ya. Akan tetapi bila mana friend air akinya sampai low sampai sini, itu sangat berbahaya ya friend ya, bila mana air akinya itu low sampai sini, dikarenakan itu dapat merusak untuk bagian sel aki. Itu akan cepat bikin aki itu soak friend. Dikarenakan apa? Dikarenakan sel dan air aki ini, di dalam aki ini menghasilkan proses kimia, dan itu akan menghasilkan sebuah oksidasi. Maka di sini ini adalah saluran udara untuk pembuangan angin dan juga pembuangan air aki bila mana itu berlebihan dari garis upper level. Nah, seperti itu ya. Maka kalau misalnya air akinya itu di bawah sel, itu nanti ini bakal ya friend ya, sel yang di atasnya ini akan bermasalah dikarenakan terkena oksidasi dari proses kimia antara reaksi sel aki dan juga air aki. Nah, seperti itu ya friend ya. Ini kalau udah rusak itu nggak bisa didandanin friend. Kalau mau di servis juga itu nggak bisa jamin ya, dikarenakan kalau sel ini agak ribet. Maka dari itu silahkan friend ganti baru bila mana akinya sudah soak. Bukannya gimana nanti friend bila mana melakukan perjalanan itu dapat terkendala bila mana lagi bawa mobil sendirian, tiba-tiba malah di starter nggak kuat. Nah, itu kan jadinya repot friend. Maka dari itu di sini saya berbagi sebuah tips dalam perawatan aki friend. Nah, seperti itu ya. Untuk faktor selanjutnya, bila mana air aki itu cepat habis, itu diakibatkan untuk akibat dari pengisian yang gak normal, itu terjadi pada bagian dinamo casnya. Bila mana air aki itu berkurangnya dalam jangka waktu 1 bulan itu sedikit, kalau itu wajar ya friend ya, dikarenakan dia nguap dibuang dari bagian saluran pembuangan sini. Akan tetapi bila mana dalam jangka waktu 1 bulan setelah friend tambahkan air akinya, tiba-tiba dia tuh langsung low segini. Nah, langsung ke bawah dari bagian sel ini, itu ada permasalahan dalam dinamo casnya, yaitu di bagian alternator ataupun di rangkaian pengecasannya. Itu friend harus cek untuk bagian itu. Itu ada permasalahan untuk bagian pengecasannya. Itu kalau diterus-terusin nanti akinya lama-lama soak terus, dan di sisi lain friend beli aki terus jadinya, dikarenakan itu yang bermasalah di bagian pengecasannya. Maka dari itu harus dicek juga ya untuk pengecasannya, bila mana tidak normal dan juga tidak wajar dalam jangka waktu sebulan sudah low air akinya di bawah sel seperti ini friend. Itu ambang batasnya itu cukup di sini ya, kalau namanya low itu ya, dikarenakan ini untuk bagian sel itu harus benar-benar terendam oleh air aki agar tidak terkikis oleh oksidasi dari reaksi kimia antara sel dan juga air aki. Nah, seperti itu ya friend ya. Semoga bisa friend pahami ya dari materi yang saya berikan ini. Dan di sini untuk cara kita merawat aki yang sudah kita cek tadi, yaitu kita tinggal tambahkan untuk air aki sampai di garis ini ya. Kalau bisa sih di bawah garis upper level di sini. Dalam arti kata itu di garis upper level itu di sini ya. Kira-kira itu di bawah sini saja. Nah, seperti ini ya friend ya. Kira-kira di sinilah kita ngisi air akinya. Dan untuk air aki yang kita gunakan ini adalah air aki yang warna biru. Nah, seperti ini. Kalau yang merah itu untuk air aki yang bila mana itu akinya mau dilakukan pengecasan ya friend ya. Kalau misalnya cuma untuk nambahin air aki yang kurang, kita pakai yang biru friend. Nah, seperti itu. Oke. Jadi ini langsung saja saya tambahkan untuk air akinya, dan nanti kita akan lihat untuk di bagian indikatornya friend. Oke, kita lakukan pengisian dan juga penambahan air aki ini friend. Buka seluruh bagian tutup aki
Dan bila mana dibuka dengan menggunakan tangan keras, bisa friend-friend gunakan alat bantu yaitu berupa tang. Di saat membuka tutup aki ini harus jeli ya friend ya. Ini jangan ditaruh di kap mesin dikarenakan kap mesin itu terbuat dari besi. Dikarenakan untuk tutup aki ini terdapat tetesan embun air aki, dan bila mana itu terkena besi itu akan dapat menimbulkan karat. Jadi bisa friend-friend sediakan kain ataupun wadah untuk penempatan tutup aki ini friend. Oke, langsung saja lanjut kita lakukan pengisian air aki ini. Jadi diisi secukupnya saja sesuai dengan batas untuk bagian upper levelnya. Jadi dikarenakan koper aki ini warnanya putih dan tidak tembus pandang, maka dari itu dalam pengisian tambahan ini bisa kita intip dari bagian tutup aki friend. Jadi ini nanti akan saya tunjukkan dan saya berikan tipsnya setelah proses penambahan air aki ini friend. Bila mana video ini bermanfaat, tolong dibantu like, komen, dan subscribe ya friend ya. Tentu saja agar jangkauan video ini makin meluas dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Buat yang sudah like, komen, dan subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya friend. Oke friend, jadi proses pengisian air aki sudah selesai ya. Jadi di sini untuk takarannya itu ini friend ya, dikarenakan cover ini diintip itu tidak bisa friend dari sini. Jadi ini kan warna bungkus akinya, kotak akinya ini kan warna putih ini ya, putih susu. Maka dari itu kalau diintip dari sini tidak terlihat. Nah, di sini saya berikan tipsnya untuk patokannya friend. Dan di sini untuk pengisiannya cukup sampai di bagian hitam-hitam ini saja ya. Oke, bisa terlihat di sini ya. Nah, cukup segitu aja friend. Ini udah berada di level ideal alias sudah di tengah-tengah ini friend. Nah, seperti ini friend ya. Jangan lewat dari bagian cover hitam ini friend. Kalau lebih dikit sih nggak masalah, yang penting jangan sampai full banget. Oke, jadi ini sudah kita lakukan pengisian. Tadi itu habis sekitar 700 ml friend. Dan bisa terlihat di sini untuk indikatornya ya. Dia langsung berubah friend warnanya. Tuh. Bisa terlihat ya. Untuk warna pinggirnya sudah biru ini dan tengahnya sudah merah. Ini menandakan aki sudah jos friend. Nah, seperti ini ya. Tandanya seperti ini. Ini dikarenakan pantulan cahaya flash, maka dari itu agak kurang terlihat ya friend ya. Nah, ini udah kelihatan nih biru nih. Oke, saya fokuskan lagi. Nah, itu ya friend ya. Ini sudah biru pinggirnya dan untuk tengahnya merah. Ini menandakan aki sudah jos. Oke friend, jadi sekian dulu ya video pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Jadi ini kalau mau dites langsung aja kita lakukan penyetateran ya friend ya. Oke, kita lakukan penutupan kembali untuk bagian tutup akinya. Oke, kita tutup. Setelah itu kita lakukan penyetateran. Jadi ini posisi mobil memang benar-benar belum hidup ya sama sekali ya. Jadi langsung aja kita pasang lalu kita tes starternya. Oke, kita diamkan dulu. Biarkan busi pemanasnya bekerja. Oke, jadi sudah mati, lanjut aja kita hidupkan. Oke ya friend ya, starternya langsung top chair friend. Sekali starter langsung hidup dia. Oke, sekian dulu video pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan channel kami dan salam otomotif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.